Kalau gaji kamu UMR, jujur, berapa tabungan kamu hari ini? Coba jawab dalam hati. Apakah sudah puluhan juta? Atau masih di bawah 5 juta? Atau mungkin masih nol? Dan yang paling jujur, apakah setiap bulan kamu selalu menunggu tanggal gajian berikutnya? Bukan karena kamu boros, bukan karena kamu tidak bekerja keras, tapi karena entah kenapa uangnya selalu habis. Dengan gaji segini, mana mungkin bisa punya tabungan besar? Bisa hidup saja sudah bagus. Menabung itu untuk orang yang gajinya besar. Tapi sekarang saya ingin tanya sesuatu yang mungkin akan mengubah cara pandangmu selamanya. Apakah benar masalahnya ada pada gajimu? Atau masalahnya ada pada sistem yang kamu gunakan? Karena kenyataannya di luar sana, ada orang dengan gaji UMR, dengan kondisi yang sama, dengan biaya hidup yang sama, tapi dalam 5 tahun, mereka berhasil punya tabungan lebih dari 100 juta rupiah. Dan di video ini, kita tidak akan bicara motivasi kosong, kita akan bicara angka nyata. Simulasi, realistis, dan sistem yang benar-benar bisa diterapkan. Karena tujuan channel ini bukan membuat kita terlihat kaya, tapi supaya hidup kita tenang. Dan kalau lo mahasiswa atau karyawan baru, video ini bisa jadi turning point hidup lo. Masalah terbesar bukan pada jumlah uang yang masuk. Masalah terbesar ada pada bagaimana uang itu keluar. Mayoritas orang hidup dalam pola yang sama setiap bulan. Gaji masuk. Beberapa hari pertama terasa lega. Makan enak, belanja sedikit, bayar ini, bayar itu, dan tanpa sadar, 2 minggu kemudian, uangnya hampir habis. 3 minggu kemudian, mulai cemas. 4 minggu kemudian, menunggu gajian berikutnya, seperti menunggu oksigen. Dan siklus ini terus berulang. Bulan demi bulan, tahun demi tahun, tanpa perubahan berarti. Masalahnya bukan karena mereka malas. Masalahnya bukan karena mereka bodoh. Masalahnya karena mereka tidak pernah diajarkan sistem. Mereka hanya diajarkan cara menghasilkan uang, tapi tidak pernah diajarkan cara membangun uang. Dan tanpa sistem, uang selalu menemukan cara untuk habis, karena pengeluaran selalu bisa menyesuaikan dengan penghasilan. Jika gaji 3 juta, pengeluaran jadi 3 juta. Jika gaji 5 juta, pengeluaran jadi 5 juta. Jika gaji 10 juta, pengeluaran jadi 10 juta. Bukan karena kebutuhan bertambah drastis, tapi karena standar hidup naik tanpa disadari. Dan inilah alasan kenapa banyak orang dengan gaji besar tetap tidak punya tabungan. Karena masalahnya bukan pada nominal, masalahnya pada pola. Sekarang kita ubah cara pandang kita. Masalahnya bukan apakah gaji UMR cukup atau tidak. Masalahnya adalah, apakah ada sistem yang memastikan sebagian uang itu bertahan? Karena kekayaan bukan dibangun dari sisa uang. Kekayaan dibangun dari uang yang dipertahankan. Orang biasa menabung jika ada sisa. Orang sadar finansial menciptakan sisa dengan menabung di awal. Ini perbedaan kecil yang menciptakan hasil besar. Bayangkan 2 orang dengan gaji yang sama dalam 1 bulan. Perbedaannya mungkin kecil. Dalam 1 tahun, mulai terlihat dalam 5 tahun. Perbedaannya ekstrem bukan karena gajinya berbeda, tapi karena sistemnya berbeda. Dan kabar baiknya, sistem ini bisa dipelajari. Ini bukan tentang jadi kaya dalam semalam. Ini tentang berhenti mengulang kesalahan yang sama setiap bulan. Karena ketika uang punya arah, hidup ikut punya arah. Sekarang kita gunakan angka realistis. Misalnya, gaji UMR adalah 4 juta rupiah per bulan. Apakah mungkin mencapai 100 juta? Mari kita hitung secara jujur. Jika kamu bisa menyisihkan 1 juta per bulan, dalam 1 tahun, kamu punya 12 juta. Dalam 3 tahun, kamu punya 36 juta. Dalam 5 tahun, kamu punya 60 juta. Ini tanpa kenaikan gaji, tanpa side income, tanpa investasi, hanya dari konsistensi. Sekarang tambahkan kenaikan gaji kecil setiap tahun atau tambahan tabungan 500.000 per bulan dari side income. Sekarang tabungan per bulan menjadi 1,5 juta. Dalam 1 tahun 18 juta. Dalam 5 tahun 90 juta.
tambahkan sedikit pertumbuhan dari investasi. Target 100 juta menjadi realistis. Bukan karena keajaiban, tapi karena matematika sederhana. Masalahnya bukan pada kemustahilan. Masalahnya pada konsistensi. 100 juta bukan angka ajaib. Itu hanya hasil dari sistem tambah waktu, tambah konsistensi. Dan sekarang pertanyaannya bukan lagi apakah mungkin, tapi mau mulai kapan? Sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Sistem tabungan adalah prioritas. Gunakan rekening terpisah. Lebih baik lagi gunakan bank berbeda. Tujuannya sederhana. Mengurangi godaan karena uang yang tidak terlihat lebih mudah dipertahankan. Gunakan auto transfer. Jangan bergantung pada niat. Gunakan sistem. Karena motivasi berubah-ubah, tapi sistem bekerja konsisten. Masalahnya selama ini bukan pada kurang niat. Masalahnya karena kita mengandalkan perasaan. Dan perasaan berubah setiap hari. Sistem bukan membatasi hidup. Sistem melindungi masa depanmu dari versi dirimu yang impulsif hari ini. Mulai bulan ini, bukan bulan depan. Bukan saat gaji naik, bukan saat kondisi sempurna. Mulai dengan sistem kecil, 20%, otomatis, terpisah. Konsisten. Karena sekali sistem aktif, kamu tidak perlu kuat setiap hari. Kamu hanya perlu benar di awal. Menabung bukan berarti hidup sengsara. Menabung berarti hidup sadar. Gunakan prinsip cost per happiness. Tanya diri sendiri, apakah ini benar-benar memberi kebahagiaan jangka panjang atau hanya kepuasan sesaat? Banyak pengeluaran kecil terlihat tidak signifikan, tapi dalam jangka panjang dampaknya besar. 300.000 per minggu, 1,2 juta per bulan, 14 juta per tahun, 70 juta dalam 5 tahun. Angka kecil membentuk hasil besar. Masalahnya bukan pada satu kopi, bukan pada satu nongkrong. Masalahnya pada pengulangan tanpa sadar. Hidup sadar bukan berarti berhenti menikmati hidup. Hidup sadar berarti memilih dengan sengaja. Karena setiap 300.000 bisa menjadi kenangan sesaat atau kebebasan 5 tahun lagi. Dan keputusan itu selalu kecil, tapi diulang setiap minggu. Sekarang kita bicara percepatan. Tambahan 500.000 per bulan. Tidak terdengar besar. Tapi dalam 5 tahun itu 30 juta tambahan. Tambahan 1 juta per bulan. Itu 60 juta tambahan. Dalam 5 tahun. Timeline berubah drastis. Side income bukan tentang kerja lebih keras, tapi tentang membangun mesin tambahan. Dan di era sekarang, peluang ada di mana-mana. Freelance, online, work, skill, digital. Dengan sistem saja, kamu berjalan. Dengan sistem tambah mesin tambahan, kamu berlari. Masalahnya bukan kurang peluang, masalahnya karena kita tidak pernah menghitung dampaknya. 500.000 terdengar kecil, sampai kamu melihat angka 30 juta. 1 juta terdengar biasa, sampai kamu melihat 60 juta tambahan. Angka kecil. Diulang setiap bulan, mengubah timeline hidupmu. Menabung penting. Tapi investasi mempercepat dengan return rata-rata 8% per tahun. Uang mulai berkembang. Compounding bekerja pelan, diam-diam, tapi konsisten. Banyak orang merasa waktu adalah musuh karena umur bertambah, tagihan bertambah, tekanan bertambah. Tapi dengan sistem dan investasi, waktu berubah menjadi sekutu. Kunci utama bukan timing, bukan menunggu momen sempurna, bukan menebak kapan pasar naik, tapi konsistensi. Bayangkan 5 tahun, sistem aktif, side income berjalan, investasi berkembang. Kamu tidak berubah drastis dalam 1 malam, tapi dalam 5 tahun hidupmu berada di level yang berbeda. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah 100 juta mungkin, tapi apakah kamu mau membiarkan waktu lewat begitu saja, atau kamu mau membuat waktu bekerja untukmu? Musuh terbesar bukan inflasi, bukan gaji kecil, tapi diri sendiri.
Godaan datang pelan, tapi konsisten. Tekanan sosial, perbandingan, melihat orang lain terlihat sukses, melihat gaya hidup orang lain tanpa melihat realita mereka. Disiplin memang tidak terlihat menarik, tidak viral, tidak glamor, tapi hasilnya nyata. Pertarungan ini tidak terlihat, tidak ada penonton, tidak ada aplaus. Hanya kamu melawan versi dirimu yang ingin semuanya sekarang dan versi dirimu yang ingin hidup tenang nanti. Karena pada akhirnya, kebebasan finansial bukan soal angka, tapi soal siapa yang menang dalam pertarungan kecil yang terjadi setiap hari. Ini bukan mimpi. Ini peta, roadmap 5 tahun menuju 100 juta. Tahun pertama, bangun sistem. Pisahkan 20%. Auto transfer, rekening terpisah, disiplin dasar. Tahun kedua, stabilisasi. Dana darurat mulai terbentuk, kebiasaan mulai otomatis, tekanan mulai berkurang. Tahun ketiga, percepatan. Side income berjalan, investasi mulai tumbuh, compounding bekerja. Tahun keempat, momentum. Bukan lagi soal bertahan, tapi berkembang. Uang mulai bekerja lebih keras daripada kamu. Tahun kelima, hasil nyata. Bukan pamer, bukan flexing, tapi keamanan. Pilihan, ketenangan. 5 tahun terdengar lama, tapi 5 tahun tetap akan berlalu. Pertanyaannya bukan, apakah waktu berjalan, tapi apakah kamu berjalan bersamanya? Ini bukan mimpi. Ini peta, dan kamu sekarang sudah melihat jalurnya. Perjalanan ini bukan tentang uang, ini tentang identitas. Dari orang yang reaktif menjadi orang yang sadar. Dari orang yang dikendalikan uang menjadi orang yang mengendalikan uang. Dan perubahan ini bukan sementara, bukan semangat 7 hari, bukan resolusi awal tahun. Ini permanen. Karena ketika identitas berubah, keputusan berubah, ketika keputusan berubah, hasil ikut berubah. Dan ketika hasil berubah, hidup ikut berubah. 100 juta hanyalah angka. Tapi orang yang mampu membangunnya adalah versi dirimu yang berbeda. Dan begitu kamu menjadi orang itu, kamu tidak akan kembali lagi ke pola lama. Sekarang, saya ingin kamu lakukan satu hal. Tulis di komentar, berapa gajimu dan berapa yang akan kamu tabung mulai bulan ini. Bukan harapan, tapi angka nyata. Karena perubahan dimulai dari keputusan, dan keputusan dimulai dari komitmen. Jika kamu ingin membangun hidup yang tenang, subscribe for a channel. AI, karena channel ini bukan untuk membuat kita terlihat kaya, tapi supaya hidup kita tenang. Dan mungkin 100 juta pertamamu dimulai dari keputusan hari ini